Dalam proses peralihan status ini kan ini saya juga beberapa pernyataan-pernyataan khususnya teman-teman yang berdekatan dengan saya, mahasiswa ya khususnya Pak, bahwa IAIN ini dirasa masih belum kurang pas gitu katanya Pak untuk beralih status untuk menjadi UIN. Pernyataan itu sebagai bentuk penilaian. Saya pikir wajar, nggak ada masalah. Saya kok sepakat seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita memang merasa belum waktunya jadi UIN, ya harus bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama Uzi yang dimana akan memberikan beberapa informasi yang dikemas dengan bincang-bincang santai. Dan pada kesempatan kali ini Uzi bersama dengan Bapak Rektor dari kampus IAIN Madura. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa Pak, mungkin Uzi akan lebih bagaimana membincang-bincangkan tentang salah satunya tentang kampus dan bagaimana kampus yang sesuai dengan pada saat Bapak sudah terpilih menjadi rektor ya pada waktu itu, dan salah satu targetnya adalah untuk menjadikan IAIN menuju UIN ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira sejauh ini Pak dalam perjalanan Bapak menjadi rektor bagaimana proses sejauh ini untuk menjadikan IAIN dalam beralih status, dan kira-kira kalau ada kendala mungkin bisa Bapak bincang-bincangkan karena nanti kita upayakan untuk menyatukan persepsi dengan mahasiswa khususnya gitu. Oh iya, sampai hari ini kita tinggal menunggu. Artinya menunggu bahwa ada proses secara administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretaris Negara. Itu menjadi pintu terakhir setelah kami mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi ada 9 PTKIN, PTKN yang lagi bersama-sama. Semoga kita berharap itu selesai semua. Artinya apa? Bahwa sudah tidak ada kendala administratif, kendala substantif, dan yang disebut yaitu persyaratan minor dan persyaratan mayor sudah selesai di Kementerian Agama. Oke, berarti tinggal menunggu waktu saja Pak? Ya, bahasanya seperti itu. Doa kamu lah. Amin. Ya, doa mahasiswa. Berarti perkiraan nih Pak untuk itu akhir tahun atau awal tahun? Seandainya kamu menterinya selesai. Oh iya, berarti tergantung menteri Pak ya? Iya, betul. Benar nggak Pak kalau sejauh ini yang masih belum selesai itu adalah lahan? Ya. Sudah selesai? Sudah. Sama ingin tahu berapa luas lahannya Madura sekarang? Pengen Pak. Pengen ya. Dari kepemilikan sebelumnya 5,3 hektar, hari ini sudah 18 hektar lebih. Yang ada di satu lokasi saja atau yang mana Pak? Di 3 lokasi. Di 3 lokasi itu? Iya. Satu total berarti ya? Iya. Di Pakom sama Pekanbaran, sama kampus pusat. Sama kampus pusat ini? Iya. Ini Pak lagi Pak, dalam proses peralihan status ini kan ini saya juga sedikit banyak mendengarkan beberapa pernyataan-pernyataan khususnya teman-teman yang berdekatan dengan saya, mahasiswa ya khususnya Pak. Itu ada yang menyatakan bahwa IAIN ini dirasa masih belum waktunya atau masih kurang pas gitu katanya Pak untuk beralih status untuk menjadi UIN. Kira-kira kalau tanggapan dari Bapak Rektor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang itu sehingga teman-teman juga menjadi satu persepsi agar bagaimana teman-teman juga mendukung gitu Pak kerjasama kolektif gitu, bagaimana Pak untuk menanggapi itu? Kalau dari sisi semua yang terkait dengan pernyataan itu sebagai bentuk penilaian,
penilaian. Saya pikir wajar, nggak ada masalah. Dan itu menjadi introspeksi diri, evaluasi diri, masing-masing komponen. Betul. Jadi, saya kok sepakat seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita memang merasa belum waktunya jadi UIN, ya harus bagaimana supaya ada rasa betul terjadi perubahan kan. Dari sisi mahasiswa, kecepatan dan kemauan belajar, kecepatan dan kemauan membaca buku. Kan itu yang terpenting ya, kalau mahasiswa ya. Nah sekarang menurut sampean kecepatan dan kemauan membaca buku mahasiswa gimana? Bagi saya masih terasa sangat kurang, Pak. Terasa sangat kurang. Terlebih lagi seperti karya-karya yang dibutuhkan oleh kampus. Itu yang terpenting hari ini yang perlu kita selesaikan bersama sebagai bagian dari upaya untuk membangun struktur dan sistem kelembagaan yang lebih baik, gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir nih untuk peran strategis dalam menjawab tantangan 2045, peran kampus bagi Bapak dalam menjawab ataupun menghadapi tantangan itu bagaimana, Pak? Saya berpikir bahwa IAIN Madura ini langkahnya sudah tepat menjadi UIN. Dan yang terpenting kan kita punya 3 komponen kemarin. Literasi kepemimpinan, literasi menulis, literasi kewirausahaan. 3 komponen ini bekal utama. Kalau mahasiswa mau bergelut tentang itu, saya yakin ini maaf ya, nah sangat emosional kalau sudah seperti ini. Artinya perlu membangkitkan emosi gitu. Jadi belajar menjadi pemimpin, belajar untuk menulis. Nah, kalau sudah menulis itu kan berapa banyak kegiatan yang dilakukan. Lihat buku, ya, baca buku, memahami buku. Setelah itu yang keempat menulis. Ada 4 kegiatan literasi menulis. Cari buku, baca buku, memahami buku, baru mengartikulasikan menulis yang baik. Itu literasi menulis. Sudahkah kawan-kawan mahasiswa IAIN Madura melakukan itu kan gitu. Nah, yang terakhir, Anda berharap ke depan itu adalah menjadi wirausaha sejati. Yang itu dimulai dari proses belajar di kampus. Saya kok yakin dengan 3 komponen ini akan bisa menjawab. Komponen yang lain silakan dicari. Mungkin ada tambahan-tambahan. Iya, itu hak mahasiswa. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak untuk perbincangan yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak mungkin terhadap teman-teman juga. Penting hari ini juga kita sampaikan sebelum salamnya ditutup. Gimana Pak? Ya. Jadi yang mahasiswa IAIN Madura yang religius, kompetitif, kolaboratif. Menarik.